Dan pemirsa, apa arti penting dari kehadiran dan pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa? Kita akan membahasnya dengan pengamat hubungan internasional Teguh Reza Shah. Pak Reza, selamat pagi. Selamat pagi, salam dari Bandung, Indonesia. Siap, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Reza, Indonesia sebagai negara muslim demokratis terbesar di dunia nih. Poin strategis apa yang harus diangkat Indonesia terkait isu perdamaian Timur Tengah? Perihal isu perdamaian Timur Tengah, saya pikir kita hendaknya pertama kali menyatakan bahwa dalam helaan nafas Indonesia itu ada Palestina di sana, dan kita sudah sangat konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dari tahun 1955, dan kita sudah menyatakan komitmen tersebut dalam berbagai forum internasional, level bilateral, level regional, dan juga level global. Dan untuk itu kita bukan hanya datang dengan kehadiran seorang presiden beserta delegasinya yang sangat lengkap, tapi juga datang dengan ide-ide besar yang bagaimana untuk mengupayakan kemerdekaan Palestina itu sendiri. Misalnya kita akan berbicara tentang two-state solution. Kita juga mencoba mendalami kendala-kendala dari two-state solution itu sendiri. Misalnya banyak negara-negara yang mengatakan mendukung Palestina, tapi belum sepenuh hati mereka. Kemudian banyak negara-negara hari ini menyatakan mendukung Palestina, tapi kemungkinan besar pemerintahan mereka akan berganti beberapa saat ke depan. Tapi untuk itu, kalau sudah berbicara tentang two-state solution, tentunya ada hal-hal yang teknis yang hendaknya Indonesia kemukakan, tentang mengenai batas wilayah ya. Karena secara hukum internasional, batas wilayah itu harus sangat jelas. Misalnya secara hukum, secara konvensi Montevideo, suatu negara baru bisa berdiri bila ada batas wilayah. Kemudian ini adalah masalah batas wilayah ini yang hendaknya Indonesia yakinkan kepada PBB, kita akan merujuk kepada batas wilayah tahun 1967. Dan kalaupun nanti ada pembahasan lebih lanjut, ini kata kunci batas wilayah tahun 1967 yang sesuai dengan hasil resolusi Dewan Keamanan itu hendaknya menjadi rujukan. Tampaknya akan kita bahas juga adalah bagaimana tentang status pendatang-pendatang dari Israel, pendatang-pendatang Israel yang berada di sana, yang sebenarnya mereka merupakan DNA mereka sebenarnya berasal dari Eropa, dan untuk itu hendaknya dikenali juga bahwa pendatang-pendatang itu datang dengan status yang haram dan mereka masuk ke wilayah Palestina dengan mengusir penduduk Palestina tersebut. Dan tentunya nanti pada saat berbicara tentang penduduk Israel yang menduduki wilayah Palestina tersebut, hendaknya Indonesia memiliki data-data yang bagus, bukan saja mengenai jumlah mereka, tapi berapa penduduk Palestina yang terusir, kemudian juga bagaimana status kependudukan mereka saat ini. Kemudian juga hendaknya kita berbicara mengenai status Yerusalem. Ini masih bisa dirundingkan karena negara-negara Uni Eropa masih berpikir status Yerusalem itu sebagaimana status 1967, kemudian negara-negara Arab kemungkinan besar ingin menghendaki status pada saat sebelum Israel itu datang juga. Kemudian juga akan dibahas mengenai pengungsi Palestina tersebut yang berada di berbagai belahan bumi. Dan untuk itu hendaknya kita juga berpikir bahwa sesuai dengan hukum internasional, maka persyaratan sebuah negara itu adalah kemampuan mengelola dirinya. Tentunya Indonesia akan berpikir bagaimana manpower planning bagi Palestina yang modern tersebut, di mana tokoh-tokoh kuncinya banyak bertebaran di dunia. Mungkin Indonesia juga akan berbicara tentang status Hamas, karena Hamas adalah organisasi yang memenangkan pemilu di Palestina, tapi diharamkan kedudukannya oleh banyak negara di dunia. Siap. Ya, Pak Reza, kita kembali tadi ke soal polling ya. Kita melihat bagaimana ada negara-negara yang perubahan sikapnya itu dimunculkan di polling. Apakah sebenarnya kita melihat bahwa terjadi perlambatan nih dalam mekanisme multilateral, sedangkan tekanan atau mungkin persuasi bilateral ini bisa lebih efektif untuk negara-negara, terutamanya pada isu polling two-state solution bagi Palestina? Memang isu polling itu berubah ya, karena kita lihat beberapa hari silam ada negara-negara yang jelas-jelas menolak pendirian Palestina seperti Amerika Serikat, Israel, Paraguay, Peru, dan juga Nauru. Tapi pada saat yang sama kita juga melihat negara-negara berkualitas, negara-negara maju yang cenderung mendukung kemerdekaan Palestina, seperti kita sebutkan beberapa menit silam, seperti Perancis, Inggris, Malta, Portugal, dan juga Australia. Untuk itu tentunya pendalaman atas aspirasi mereka
hendaknya dipertahankan terus-menerus. Karena jangan sampai mood yang sedang bagus ini berubah karena tekanan di dalam negeri. Seperti kita ketahui, Israel dan Amerika Serikat memiliki kekuatan diplomasi total yang luar biasa. Mereka adalah pemilik dari koran-koran besar dunia, televisi besar dunia, dan mereka bisa mengubah pendirian para chief editor dan juga para wartawan untuk melihat masalah-masalah internasional dari perspektif Israel maupun Amerika Serikat. Dan untuk itu tentunya Indonesia hendaknya berjuang keras agar semangat ini bertahan lama begitu. Tentunya kita hendaknya melakukan pendalaman dengan aktor-aktor nasional, aktor-aktor internasional, dan juga aktor-aktor bukan negara agar polling ini tidak bergeser-geser lagi. Karena sekarang adalah timing yang paling tepat untuk mengajukan solusi dua negara. Oke, Pak Reza, terakhir sebagai penutup singkat saja untuk memanfaatkan momen mood yang sedang baik ini di panggung internasional, apa rekomendasinya kepada delegasi Indonesia untuk memanfaatkan momen ini dan juga menjadi pemain penting dalam isu perdamaian Palestina? Kita beruntung ya bahwa Presiden Prabowo Subianto hadir dan ini menunjukkan tanggung jawab Indonesia sebagai negara yang mendukung cita-cita PBB itu sendiri, yakni perdamaian dan kemakmuran dunia. Kemudian juga kita bisa menyatakan kepada dunia bahwa tidak banyak negara di dunia ini yang memiliki memiliki konstitusi yang bernuansa internasional seperti Indonesia. Dan kemudian Indonesia juga hendak meyakinkan dunia bahwa Presiden kami itu datang setelah menyelesaikan banyak pekerjaan rumah, misalnya berbagai KTT yang diselenggarakan di level regional, KTT di level BRICS, dan juga berbagai KTT di level bilateral, misalnya dengan Prancis. Dan untuk itu, hendaknya kita benar-benar menggunakan momentum ini bagi kemenangan diplomasi Indonesia dan juga ditujukan bagi perdamaian di dunia. Oke, kita tentu juga berharap kembalinya Presiden Republik Indonesia dalam forum ini juga bisa menjadi pemain penting dalam isu global saat ini. Terima kasih pengamat hubungan internasional Teguh Reza Shah telah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.